Selamat sore dari Gria Bina Lawang, milik GPIB, tempat kita dibina, dilatih, dipersiapkan sebagai warga jemaat, tetapi juga para pelayan firman dan sakramen GPIB. Sore ini saya bersama dengan beberapa pelayan firman dan sakramen, pimpinan GPIB, Departemen Teologia, demikian juga dari tim pengarah yang memang mempersiapkan pembekalan bagi para vikaris dan juga mentor untuk tahun 2022. Ada Ibu Pendeta Eli sebagai Sekretaris Umum Majelis Sinode hadir terus bersama dengan kami di sini. Kemudian ada Bapak Pendeta Ruben Persang sebagai Ketua Departemen Teologi sekaligus juga pengarah, dan Ibu Pendeta Silvana Apitule sebagai bagian dari departemen tapi juga tim pengarah dari pembekalan vikaris dan mentor tahun 2022. Salam jumpa semua kita, salam sehat semua. Kita akan mulai berbincang-bincang supaya seluruh warga GPIB tetapi juga publik tahu bagaimana GPIB mempersiapkan para pendetanya, membuat mereka menjadi pemimpin masa depan yang tangguh tapi juga mampu membawa perubahan. Ada hal-hal yang menjadi penekanan dalam persiapan pembekalan ini, yaitu mereka menjadi pemimpin yang misioner, pemimpin yang transformatif, tapi juga pemimpin yang selalu hidup dalam penataan pelayanan secara pastoral. Saya mulai dengan Ibu Pendeta Eli Debel. Ibu Pendeta, bolehkah kita mendapatkan penjelasan begitu? Apa sih sebetulnya yang membedakan persiapan pembekalan bagi vikaris tahun 2022 dari pembekalan yang sebelumnya? Apa-apa saja yang membedakan? Silakan Ibu Pendeta. Baik, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua, warga GPIB dimanapun berada, dan semua orang yang senang berjumpa dengan kami dalam pelayanan GPIB. Pertama, yang boleh kita tahu bahwa pembedaan itu tentunya mulai dengan evaluasi, kajian, dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Maka pada persidangan Sinode ke-21 ada keputusan yang cukup advance, karena itu juga di luar jangkauan kami, bahwa selama ini pembinaan atau pembekalan kepada vikaris ditangani oleh satu bidang khusus, tetapi karena kami melihat bahwa kontennya adalah teologi dan gereja, maka kami menghasilkan pelayan firman dan sakramen itu kami kembalikan ke bidang teologi yang tentunya menjadi cakupan luas dari pelayanan kita ber-GPIB. Oke, gitu, jadi ini di bawah bidang teologi ya, jadi di koordinasinya ya. Iya. Nah, kira-kira berapa orang Bu Pendeta yang ikut pembekalan ini? Baik, karena pandemi, jadi kami saat ini ada 66 orang yang kami ikutkan dalam pembekalan, dan proses mereka bukan saja tiba-tiba sudah pembekalan, Bu Dina. Mereka tentunya harus kami lihat dengan syarat-syarat akademis, kemudian mereka mengikuti tes, dan ada bagian dari tes-tes berikutnya, apakah itu pengetahuan umum dan kesehatan. Lalu selesai semuanya itu, barulah kami khususkan mereka 1 bulan loh. 1 bulan lumayan 1 bulan. 1 bulan, dan tentunya desain untuk pembekalan ini ada pada bidang teologi, dan bidang teologi sudah pasti mempersiapkan. Jadi 66 orang dari berbagai latar belakang Kola Teologia. Lalu juga yang membedakan adalah durasi waktu gitu ya. Betul sekali. 1 bulan. Ya, biasanya hanya 10 hari, tapi ini 1 bulan. Dan ketika kami melihat bahwa dari sekolah-sekolah teologi, kami mau ini adalah GPIB. Mereka tidak lagi bicara soal akademis atau alumni apapun, tapi mereka adalah pelayan firman dan sakramen di GPIB. Itulah yang membuat kami harus membimbing mereka, membina, merangkul, dan
tentunya mempersiapkan masa depan. Oke, jadi dengan waktu 1 bulan pembekalan, membuat mereka menjadi satu, merasa mereka adalah GPIB, bukan lagi dari mana asal sekolahnya. Kira-kira harapannya apa nih setelah mereka dibekali selama 1 bulan? Iya, harapan kami adalah mereka siap melayani dengan berbagai macam perubahan, apalagi digital ini begitu menguasai, dan kami berharap bahwa pemimpin-pemimpin masa depan ini merupakan pemimpin yang tadi dibilang transformatif, tanpa meninggalkan nilai-nilai keimanan yang luar biasa. Kami harus menata dengan berbagai macam model, dan kami sudah memasukkan pakar-pakar yang membackup mereka untuk bisa tampil. Berharap bahwa GPIB 100 tahun tetap eksis. Kami sudah melewati 74 tahun. Tuhan memberkati kita untuk berjuang terus melayani dengan sukacita. Amin. Kira-kira mereka akan kemana semua ini setelah 1 bulan, Bu Pendeta? Baik, mereka ini akan kami sebar karena GPIB ada di 26 provinsi dengan kemampuan mentor-mentor yang sudah kami persiapkan, dan tentunya mentor-mentor yang kami persiapkan juga adalah dukungan dari jemaat-jemaat supaya ini terintegrasi, mereka guyup, kata orang sini ya, guyup, dan mereka bisa memberikan hal yang baik ke depan, dalam arti baik itu macam-macam ya, secara fisik, iman, tentunya mental mereka untuk berjuang. Karena ke depan kita tidak tahu seperti apa generasi yang Tuhan siapkan. Tapi dalam iman percaya kami yakin sekali Tuhan tetap memberkati dan menolong kita. Seperti moto GPIB ya, dari timur, barat, utara, selatan datang berkumpul dan ada dalam kerajaan perjamuan Mesiani. Amin. Itu yang akan menjadi doa kita bersama, bahwa apa yang menjadi harapan dari GPIB yang diungkapkan oleh fungsionaris Majelis Sinode itu pun akan dapat kita wujudkan bersama-sama. Para pemirsa Headset Entertainment, kita akan melanjutkan percakapan kita lebih jauh lagi, mendapat informasi yang lebih banyak lagi dari pengarah kita, tim pengarah, ada Bapak Pendeta Persang dan Ibu Pendeta Silvana. Kita akan mempercakapkan lebih jauh dan lebih dalam lagi tentang apa saja yang terjadi dan dilakukan dengan pembekalan selama 1 bulan ini. Bersama saya, Bapak Pendeta Persang dari Departemen Teologi, sekaligus juga tim pengarah akan membagikan beberapa hal terkait dengan apa sebenarnya yang hendak dicapai dari pembekalan ini. Ya, baik Bu Pendeta Dina. Jadi melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Majelis Sinode, dalam hal ini Ibu Sekretaris Umum, Departemen sebagai unit misioner yang melaksanakan dan menjabarkan keputusan persidangan. Kami Departemen Teologi menggumuli dengan beberapa langkah. Salah satunya kami lakukan FGD dengan para pendeta muda yang saat ini bertugas di pos-pos Pelkes. Pos Pelkes itu ada di pedalaman, di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, di hutan-hutan dan seterusnya, mengevaluasi pembekalan-pembekalan yang pernah dilakukan. Lalu kemudian kami juga menjabarkan hasil dari persidangan sinode, bagaimana para pendeta atau calon pendeta yang dipersiapkan ini adalah calon pendeta yang hadir di tengah masyarakat Indonesia yang sangat kompleks dengan kultur, sosiopolitik, dan kemasyarakatan. Lalu di tengah-tengah situasi juga yang saat ini begitu cepat bergulir, yaitu era digital, jadi semuanya kita olah dengan satu tim yang dibentuk oleh Majelis Sinode. Sehingga tertuanglah itu dalam desain yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Sekum selama 1 bulan. 1 bulan, dan ini merupakan pembekalan dengan desain yang baru yang pertama kali dilakukan. Jadi ada 1 minggu di Depo Pendidikan Rindam 5 Brawijaya karena berdekatan dengan lokasi GBL, kemudian dengan rumah retreat dari yang juga dekat dengan GBL, Juli Biliard di sini,
Dan kemudian 2 minggu terakhir yaitu di Gereja Bina Lawang sendiri. Yang hendak dicapai tentunya adalah apa yang disiapkan dengan materi-materi itu, para calon pendeta ini yang adalah pemimpin di tengah masyarakat dan juga gereja, mereka bisa hadir untuk segala lapisan dengan berbagai situasi, dengan berbagai tantangan dan kebutuhan. Mulai dari disiplin mereka secara pribadi, lalu bagaimana mereka bisa menjadi role model, lalu mereka juga boleh melakukan pendekatan dengan berbagai lapisan masyarakat. Makanya tadi juga sudah disebutkan oleh baik Ibu Pendeta Dina maupun Ibu Sekum, kita punya tagline yang menjadi inti dari konsep ini, bahwa para calon pendeta ini dipersiapkan menjadi pemimpin yang misioner, yang berjumpa dengan siapapun bisa menyampaikan kabar baik, lalu yang transformatif, ada perubahan-perubahan, dan pastoral, pendekatan yang tidak menggurui, tidak menasihati, tapi menjadi sahabat. Nah, detailnya nanti Ibu Pendeta Silvana yang akan menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Persang. Saya berlanjut dengan Ibu Pendeta Sil kalau begitu. Sebenarnya desain seperti apa Ibu Pendeta yang dirancang untuk pembekalan kepada vikaris, termasuk juga untuk mentor, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Persang tadi? Iya, baik. Terima kasih Pendeta Dina. Jadi yang diceritakan oleh Ibu Sekum dan Pendeta Persang tadi sebenarnya adalah refleksikan adanya sebuah shift, ya, pergeseran yang cukup besar dalam diri GPIB. Pergeseran itu berangkat dari hasil evaluasi yang cukup panjang, tapi juga karena situasi dan konteks memaksa kita untuk berubah, yaitu situasi pandemi, ya. Dan perubahan itu perubahan yang sangat mendasar. Nah, sehingga bagaimana caranya GPIB menyikapi ini berkaitan secara khusus dengan persiapan calon-calon pemimpin sekaligus pelayan GPIB. Nah, itu yang menjadi latar belakang mengapa kita mendesain sebuah kegiatan pembekalan yang cukup panjang, ya, 4 minggu. Nah, tadi Pendeta Persang menjelaskan 4 minggu ini dibagi di dalam 4 pendekatan, ya. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan menyiapkan fisik dan mental para calon pendeta dengan belajar dari kekuatan pembekalan dan penggemblengan mental fisik yang menjadi tradisi dalam dunia militer, ya. Nah, caranya dengan mengirim para pendeta, para calon pendeta, para vikaris ke Depo Pendidikan Rindam Brawijaya tadi, dan di sana mereka betul-betul digembleng oleh pelatih-pelatih yang mumpuni, dengan harapan setelah 1 minggu mereka sudah mengadopsi, menginternalisasi nilai-nilai survival, ya, nilai-nilai ketahanan, nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, ketangkasan, dan sebagainya yang diperlukan oleh seorang pendeta juga. Apalagi tadi Pendeta Eli dan Pendeta Persang menceritakan mereka nanti akan dikirim ke wilayah-wilayah pelayanan GPIB yang juga daerah-daerah yang cukup sulit. Nah, kami berharap apa yang mereka pelajari itu memberi mereka kekuatan fisik dan mental yang sudah terlatih. Lalu di Biara, di rumah retret Santa Julie Biliar, itu para calon pendeta ini berlatih diri mengadopsi pendekatan para suster dalam menyiapkan diri mereka sebelum melayani di gereja dan masyarakat, yaitu pendekatan diam, ya, pendekatan silentium. Apa yang dilakukan? Nah, selama 1 minggu mereka lebih banyak berdiam, berbicara ke dalam dirinya sendiri dan berbicara kepada Tuhan, merefleksikan siapa dirinya dan melatih kepekaan dan sensitivitasnya mendengar apa yang tidak diungkapkan, baik oleh sesama di sekitarnya maupun oleh alam, mendengar suara-suara natur dari alam dan memaknai secara teologis apa yang mereka dengar itu. Nah, pendekatan ini digunakan supaya para calon pendeta bisa memiliki cara terbaik untuk mengenal dirinya sendiri, membangkitkan self-awareness yang genuine, yang otentik, yang murni. Mereka menerima dirinya sendiri dengan keadaan mereka, kelebihan dan kekurangan mereka. Mereka berdamai dengan pengalaman masa lalu yang sulit, dan mereka berjuang untuk memulihkan diri dan memulihkan orang lain. Karena dalam pelayanan mereka nanti mereka punya peran pemulihan, ya kan? Itu yang pastoral itu. Jadi bagaimana mau memulihkan orang lain kalau diri sendiri masih menyimpan luka-luka? Jadi mereka diajak untuk memulihkan diri sendiri juga.
Nah, tentu ini bukan proses satu kali jadi ya, jadi pasti proses yang cukup panjang, tapi minimal para vikaris dibekali dengan metode-metode terbaik. Nah, 2 minggu yang terakhir adalah masa di mana mereka belajar mengenal siapa GPIB, siapa Indonesia, di mana nanti mereka akan melayani. Kemudian mereka 1 minggu terakhir mereka merancang mereka akan melakukan apa selama masa vikariat itu. Nah, ini sebuah pendekatan yang kami sebut pendekatan habituasi, jadi membiasakan para calon pendeta dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik sebelum mereka terjun ke pelayanan di gereja dan masyarakat. Nah, harapan kami tentu pembekalan untuk sebuah proses pelayanan yang panjang, pembekalan 4 minggu itu sedikit, pendek ya. Tapi kami berharap 4 minggu yang intensif ini sudah cukup sebagai pengantar yang cukup solid untuk mereka, dan ini akan ditindaklanjuti dengan pembekalan yang lain. Nanti tahun depan setelah berakhir 12 bulan, berakhir 1 tahun, mereka akan mengalami pembekalan lagi. Jadi continuous improvement, jadi ada perbaikan yang kontinu supaya mereka makin capable dalam menjalankan tugasnya. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Silvana. Para pemirsa, kita makin memperoleh penjelasan yang lebih baik lagi tentang apa yang sedang kita kerjakan bersama. Dari Majelis Sinode sudah dijelaskan sebuah pola pikir pendekatan yang baru begitu setelah melewati masa pandemi. Kemudian Pak Pendeta Persang juga sudah menjelaskan tentang apa saja sih sebenarnya pencapaian yang ingin diraih dengan pembekalan ini, dan lebih lanjut tadi Pendeta Silvana menjelaskan apa saja yang dipersiapkan. Nah, untuk bagian akhir percakapan kita, barangkali saya ingin kita menyampaikan apa yang kita harapkan dari masyarakat untuk mendukung kita atau warga gereja ya, mendukung apa yang sedang kita kerjakan ini. Mulai dari Ibu Pendeta Eli, silakan. Baik, terima kasih Bu Pendeta Dina. Boleh kita sampaikan bahwa proses kita ini memang panjang. Tadi disampaikan bahwa kami membutuhkan waktu 1 bulan atau 4 minggu kita ada di tempat pembinaan ini, tapi sesungguhnya pembinaan lebih lanjut itu 2 tahun. Para vikaris itu dibekali 2 tahun dan didampingi oleh mentor, di mana dia ada di lokus tempat di mana dia tahu bahwa pelayanan itu ada seperti apa. Kemudian kalau dibilang harapan, kami sangat berharap bahwa di tengah-tengah perubahan ini, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus tidak goyah. Apapun modelnya, kita boleh menyajikan firman Tuhan dalam bentuk yang Tuhan kehendaki, dan kita berharap para vikaris ini akan menjadi pendeta pelayan firman dan sakramen yang betul-betul memiliki kriteria sebagai pelayan Yesus Kristus. Dan kiranya visi dan misi GPIB tetap menjadi bagian utuh, bahwa kami memiliki kesempatan dalam jiwa Yesus Kristus, sumber damai sejahtera. Itu Bu Dina. Terima kasih Ibu Pendeta Eli. Pak Pendeta Persang. Ya, terima kasih Bu Pendeta Dina. Kehadiran GPIB di Indonesia bukan sebuah kebetulan, tapi adalah kita percaya rancangan Tuhan bagi Indonesia, dan karena itu GPIB menyadari betul akan karakteristik masyarakat Indonesia. Karena itu dengan pembekalan yang kali ini dibuat, GPIB secara sadar mengarahkan gerak langkah dari gereja ini, menyiapkan pemimpin-pemimpin yang memang hadir di tengah masyarakat Indonesia, menjawab tantangan dan kebutuhan, dan tentunya menjadi berkat bahwa gereja hadir di Indonesia dan menjadi berkat bagi Indonesia. Jadi tadi Pendeta Persang sudah sampaikan ya, GPIB ini usianya sudah cukup panjang ya, lahir 3 tahun setelah kemerdekaan Republik, dan tahun 2048 GPIB akan 100 tahun. Bagaimana sekarang Indonesia, kita semua bersiap menyambut Indonesia 100 tahun, kami juga bersiap menyambut GPIB 100 tahun. Dan kami berharap bahwa di mana
tugas-tugas pelayanan kami yang sangat menantang, tadi Pendeta Eli katakan di 26 provinsi, dan sebagiannya itu di tempat-tempat yang cukup sulit, termasuk di perbatasan, di wilayah-wilayah yang jauh ya, yang jauh, terisolir. Di situ kami hadir dengan harapan GPIB memberikan yang terbaik untuk masyarakat ya. Jadi dari GPIB untuk masyarakat dan untuk dunia sebenarnya, karena apapun yang terjadi hari ini, apapun yang terjadi di tingkat lokal ada hubungannya dengan di tingkat global. Jadi GPIB mau hadir dan berperan konstruktif, kritis, konstruktif, dan transformatif tadi, tapi juga pastoral, karena visi teologis kita yang memang dipercaya dan dihayati dan ingin diimplementasikan secara konkret di tengah-tengah gereja dan masyarakat, dengan harapan GPIB menjadi salah satu kekuatan sosial yang memberi dampak positif untuk masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Para pemirsa sekalian, ada 3 kata yang penting menjadi tagline kita, yaitu misioner, transformatif, dan pastoral. Mari dukung kami, khususnya GPIB, untuk mempersiapkan para pemimpin masa depan kami yang tangguh dan mampu untuk hadir membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat. Demikian percakapan kami dengan Ibu Pendeta Eli, fungsionaris Majelis Sinode GPIB, Bapak Pendeta Persang dari Departemen Teologia dan Persidangan Gerejawi, serta Ibu Pendeta Silvana sebagai tim pengarah dari kerja besar ini, pembekalan dan persiapan bagi para vikaris dan mentor. Halo, saya Delia Suwanisa. Saya berasal dari Jemaat GPIB Silo Jakarta Barat, dan kesan untuk kegiatan hari ini luar biasa. Semuanya luar biasa baik, tim kerja sudah sangat sukses, dan tinggal kami vikaris di tempat yang sudah dipercayakan di jemaat-jemaat bisa berjuang dengan lebih baik. Terima kasih. Nama saya Naida Marwau, asal jemaat GPIB Jemaat Immanuel Palembang. Saya diutus ke GPIB Kasih Karunia Palu Seraf. Pesan-pesan saya selama saya mengikuti masa proses pravikariat menyenangkan, dan juga saya banyak belajar di sini. Luar biasa.